Selamat datang kembali di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Berani Katakan Tidak, yang ditulis oleh Cho Eun-son dan diilustrasikan oleh Han Ju-yong. Myung baru saja tiba di rumah kakek. Selamat datang, Myung. Kamu sudah besar ya. Kakek dan nenek memeluk Myung dengan erat. Pelukan kakek dan nenek terasa sangat hangat. Myung memperlihatkan nyanyian dan tarian yang dia pelajari di sekolah pada kakek dan nenek. Wah, kamu hebat. Kakek membelai kepala Myung saat beliau tertawa. Nenek menepuk punggung Myung saat beliau tertawa. Sentuhan kakek dan nenek terasa sangat hangat dan penuh kasih sayang. Ketika makan siang, Paman dan Bibi Myung datang. Ketika melihat Myung, Paman mengangkat Myung tinggi-tinggi. Apakah Myung semakin berat? Paman menggendong Myung dan mereka berputar bersama. Wah, asyik sekali. Myung merasa sangat senang. Rasanya seperti naik roller coaster. Oh, lihatlah bokongmu yang gemuk ini. Bibi menyentuh bokong Myung dan tertawa. Apa aku boleh menyentuhnya juga? Myung berlari keluar pintu dengan wajah yang memerah karena malu. Dia malu, hahaha. Lucunya, hahaha. Aku tahu, Paman dan Bibi hanya bercanda karena mereka berpikir kalau aku imut. Tapi aku merasa tidak nyaman, pikir Myung. Ketika Yonho menarik celanaku dan ketika Jinso menyentuh tubuhku, aku juga tidak suka. Oh iya, ketika Yongso mengangkat rok Sehi, Sehi menangis kencang. Apa aku harus memberitahu Paman dan Bibi kalau aku tidak suka? Atau aku menjauh saja dari Paman dan Bibi? Myung berpikir keras. Saat itu juga, seekor burung kecil terbang menghampiri Myung. Wah, cantiknya. Myung perlahan mendekati burung itu dan menyentuhnya pelan. Myung semakin dekat dengan burung itu dan ingin menciumnya. Tetapi, apa yang terjadi? Jangan cium aku. Si burung kecil bisa bicara. Kedua mata Myung membelalak karena terkejut. Burung kecil lalu berkata, kalau kamu menciumku, air liurmu bisa mengenai buluku. Aku tidak mau buluku terkena air liurmu. Myung meminta maaf pada si burung kecil. Burung kecil, aku minta maaf. Aku berani mengatakan hal yang tidak aku sukai. Dengan begitu, orang-orang tidak akan memperlakukan aku sesuka hati. Setelah mendengar ucapan burung kecil, Myung mengangguk. Mereka pun berpisah, dan Myung kembali ke rumah. Myung, kamu pergi kemana saja? Lucunya. Paman mulai mengusap pipi Myung dan mendekati Myung untuk memberinya kecupan. Namun, Myung merasa tidak nyaman. Apa yang harus kulakukan? Aku sangat tidak menyukainya. Saat itu juga, Myung teringat perkataan si burung kecil, dan dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Aku tidak suka ketika kalian menyentuh dan menciumku. Myung khawatir kalau Paman dan Bibi akan marah dan kecewa. Tapi, Paman dan Bibi tersenyum dan berkata, Oh begitu, maaf Myung, kami tidak tahu.
Myong merasa sangat senang bisa bermain bersama paman dan bibi. Tidak ada yang melakukan sesuatu yang tidak disukai Myong. Beberapa hari kemudian, Myong harus kembali ke rumahnya. Ketika Myong pulang dari rumah kakek, burung kecil terbang menghampiri. "Sampai jumpa!" Burung kecil mengucapkan salam perpisahan pada Myong lalu terbang menjauh. Myong bercerita pada ibu dan ayah tentang burung kecil itu. Ketika orang lain mencoba menyentuh atau memeluk dan aku merasa tidak nyaman, aku akan memberitahu mereka. Ibu memeluk Myong dengan bangga. "Myong sudah dewasa." Myong tersenyum lebar dan berkata, "Tetapi setiap kali aku berada di dalam pelukan ibu, aku merasa nyaman." Selesai sudah cerita berani katakan tidak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nantikan cerita lainnya di setiap hari Senin dan Rabu dari Sarang Baca Buku. Terima kasih.